Eh, baik, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada ibu terkait dengan akhlak akhlakul karimah atau akhlak yang baik terhadap siswa. Apa yang kemudian penyebab sehingga kurangnya akhlakul karimah dari siswa itu sendiri? Bagus sekali. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti ini terkait dengan sikap anak-anak, ada sikap yang baik. Ini banyak sekali sebenarnya yang terjadi pada siswa kita. Penyebabnya itu biasanya faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga, yang mana pada lingkungan keluarga ini adalah lingkungan yang sangat-sangat berperan penting tentang akhlak pada siswa ataupun anak-anak kita, yang mana mereka ini menjadikan lingkungan keluarga ini sebagai dasar untuk bagaimana bersikap. Olehnya itulah penyebab yang pertama, yaitu lingkungan keluarga harus bagus maupun juga harmonis, karena kalau lingkungan keluarganya yang tidak harmonis, ini akan berdampak kepada akhlak daripada anak-anak kita. Kemudian mungkin yang kedua adalah penyebabnya yaitu dari karakter anak itu sendiri, yang memang ada anak-anak yang memang karakternya keras. Jadi kalau misalnya tidak tidak digembleng atau tidak diperbaiki atau tidak diarahkan, inilah yang akan menjadi dampak terus-menerus sehingga anak ini akan bersikap akhlaknya tidak baik atau akhlaknya yang kurang baik. Olehnya itu harus kita bimbing atau kita arahkan ke lebih baik. Disinilah perannya misalnya seorang orang tua ataupun seorang guru di sekolah. Jadi terkait dengan akhlak ini, akhlak yang tidak baik, khususnya di sekolah, apa kira-kira yang disebabkan atau dengan kurangnya akhlakul karimah ini atau akhlak yang baik dari siswa, apa yang kemudian ditimbulkan khususnya di lingkungan sekolah kita ini? Iya. Jadi dengan kurangnya akhlakul karimah pada siswa, dampak yang disebabkan di lingkungan sekolah sebenarnya yaitu tentang bisa saja terjadi kekerasan antar siswa atau bullying antara sesama siswa. Nah, karena kekerasan ini bisa saja ini akan menimbulkan tidak adanya saling menyayangi antara siswa, sehingga ketika temannya tertimpa musibah mungkin tidak ada rasa simpati. Kemudian ketika temannya memerlukan bantuan, mereka acuh tak acuh. Saya kira seperti itu. Maksudnya dia kurang bersimpati kepada lingkungan, kemudian terjadi kekerasan antara siswa, mungkin saling berkelahi atau saling bertengkar, seperti itu. Ya, baik. Setelah kita mengetahui bahwa dampak yang ditimbulkan, kemudian apa asbab atau penyebab sehingga akhlakul karimah siswa ini kurang, maka langkah-langkah apa yang kemudian kita lakukan untuk kita jadikan sebagai solusi sehingga siswa yang tadinya akhlaknya tidak bagus itu kemudian bisa diperbaiki. Iya. Jadi solusi berarti kalau menurut saya solusi yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama adalah kita harus memperdalam pelajaran atau ilmu agama pada anak kita, lebih menekankan pada ilmu agama, karena bagaimanapun dalam ketika anak-anak itu mempunyai dasar-dasar agama yang baik,
otomatis dia akan memiliki akhlak yang baik pula. Nah, kemudian yang kedua adalah lebih memperbaiki hubungan di dalam keluarga, yang mana di sini peran aktif orang tua, yaitu bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam lingkungan keluarga sehingga tidak berdampak pada emosional atau kejiwaan pada anak, sehingga tidak terjadi sikap yaitu kurangnya akhlakul karimah pada siswa. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih terhadap wawancara yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk penyelesaian problema atau masalah-masalah yang terjadi di khususnya di lingkungan sekolah kita ini. Karena kita ketahui bahwa memang akhlak siswa itu sendiri terkadang menjadi pemicu masalah sehingga menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan, khususnya terjadinya kekerasan terhadap sesama siswa. Ya, saya kira itu yang ingin saya tanyakan untuk mendapatkan informasi dari Ibu. Saya terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan informasi terkait dengan materi akhlak kami ini. Terima kasih. Wow.